Halo, apa kabar? Ya, pencarian saya terhadap sebuah tablet yang sesuai dengan kebutuhan saya dan juga harganya terjangkau itu berhenti di tablet yang satu ini. Ya, ini tuh adalah itel VistaTab 30 atau VistaTab 30 yang baru aja di launching sama itel. Kenapa sih tab ini itu bisa memenuhi kebutuhan saya? Yuk langsung aja kita bahas di video ini. Let's go! Oke, jadi ini tuh itel VistaTab 30, satu tablet itel terbaru yang resmi menggantikan Huawei MatePad SE 10.4 yang udah setahunan lebih jadi tablet di head unit mobil saya. Jadi kebutuhan saya sama tablet itu sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya, karena kalau nonton saya tuh lebih suka di smartphone atau di PC, kalau kerja juga saya lebih suka di PC, ataupun kalau misalnya pakai laptop saya lebih seneng dikoneksikan dengan monitor. Jadi kebutuhan saya terhadap suatu tablet itu lebih ke taruh di mobil sebagai head unit atau juga sebagai alat untuk belajar anak saya. Dan ngomong-ngomong soal head unit ya, mobil saya kan usianya itu udah sekitar 6 tahunan dan mobil kelas menengah yang usianya 6 tahunan yang lalu itu rata-rata menggunakan head unit jadul kayak gini yang masih menggunakan ya tombol-tombol kayak gini lah, belum menggunakan layar. Dan saya tuh sempet punya head unit Android yang memang khusus buat mobil itu, tapi yang nggak tahan lama ya karena cukup lemot ya. Jadi akhirnya saya ganti-ganti tablet untuk jadikan head unit untuk multimedia untuk kebutuhan Maps di mobil saya. Cuman udah dua tablet itu bermasalah, berkendala ya. Yang pertama ada Huawei MatePad SE yang secara spek dia tuh saya lihat-lihat punya GPS, tapi jadinya terkendala karena memang Google Mobile Services-nya itu nggak bisa. Jadi kalaupun diakalin ya pakai Google Maps kan memang bisa ya diakalin, tapi itu tidak maksimal ya, dia sering hilang sinyal. Terus juga ada Redmi Pad SE yang memang ternyata itu nggak ada GPS-nya sama sekali. Jadi akhirnya resmi nih ya, tablet ini akan jadi head unit di mobil saya yang akan dikoneksikan dengan Bluetooth ke audio bawaannya. Jadi ini tuh bakal berguna banget buat saya. Terus untungnya ya, si VistaTab 30 ini memang bener-bener bisa jadi solusi dari kebutuhan saya. Ya karena secara spek saya coba cari ya di internet, di kayak SM Arena, saya nggak nemu apakah bener ya tablet ini tuh punya fitur GPS, tapi setidaknya saya udah cobain langsung, saya udah pakai jalan. Pakai Google Maps ini tuh lancar banget, aman banget, jadi ini tuh bisa diandalkan dan ya ini tuh bisa menyelesaikan masalah saya selama inilah. Untuk koneksinya ya biasanya tuh saya koneksikan dengan WiFi atau hotspot dari smartphone saya ke si tabletnya. Tapi kalaupun kalian pilih si VistaTab 30 ini untuk dipakai di mobil, itu bisa banget ya, selain pakai WiFi tadi, dia juga punya 2 slot SIM card. Bayangkan aja ya, jarang banget sebuah tablet itu menggunakan 2 slot SIM card. Kalian tinggal pasang aja, kalian tinggal pakai. Ya, setidaknya walaupun mungkin akan jarang orang yang pakai tablet dengan 2 SIM card, tapi setidaknya itel tuh udah sediakan si fitur tersebut. Selain untuk kebutuhan head unit tadi, seperti yang saya ceritakan ya, umumnya orang beli tablet itu tentu untuk kebutuhan multimedia, misal buat nonton film biar dapat tampilan layar yang lebih lega, atau buat nonton tutorial masak di dapur jadi lebih enak, buat dipakai kerja tipis-tipis, ketik-ketik gitu juga bisa. Nah, itel VistaTab 30 ini tuh bisa menjawab kebutuhan itu semua karena layar dari itel VistaTab 30 ini gede, 11 inch dan udah Full HD juga. Jadi buat kebutuhan itu semua sih udah bakal enak. Mau lihat video, foto, pokoknya mantap. Mau dipakai buat split screen, buat kerja, ini tuh masih enak ya hitungannya. Karena kan ukuran layarnya gede, jadi masing-masing aplikasi di kanan kiri atau di atas bawah itu tetap kelihatan besar. itel VistaTab 30 ini juga ada aplikasi Learning Center yang bisa dipakai buat anak belajar. Mulai dari menggambar, mewarnai, belajar matematika, bahasa Inggris, sains, yang semuanya ini tuh gratis. Buat kalian yang udah punya anak, terus punya tablet di rumah, pasti paham banget suatu masalah dimana ketika aplikasi-aplikasi buat anak belajar itu rata-rata berbayar. Tapi kali ini itel itu ngasih dengan gratis. Mantap. Buat hal lain kayak kamera depan, dia nih udah oke ya, naruh posisinya di tengah pada saat tabletnya diposisikan di horizontal. Jadi pas dipakai meeting online, arah mata kita tuh tetap bisa di tengah. Ya, meski untuk kualitas kamera depannya biasa aja. Nggak terlalu wah, resolusi juga cuma 5 megapiksel. Butuh cahaya yang banyak biar pas meeting online wajah kita tuh tetap bisa kelihatan jernih gitu di layar.
Yo, ini kualitas kamera depan dari itel Vista Tab 30 atau Vista Tab 30 ini ya secara kualitas tidak terlalu gimana-gimana karena maksimal juga dia bisa di HD aja dan ya yang penting seperti yang saya bilang ini kalian harus dengan lighting yang oke supaya hasilnya juga tetap bagus. Kalau lightingnya kurang bagus ya, cahayanya kurang bagus ya nanti akan makin kelihatan kurang oke. Sementara di kamera belakang, sesuatu hal yang sangat jarang bakal dipakai sama orang pengguna sebuah tablet ya. Saya juga nggak tahu ya pakai tablet kamera belakang digunakan buat apa. Tapi ya setidaknya itel tuh udah kasih sebuah kamera. Cuman saya tuh sayang banget dengan desainnya. Entah kenapa dia pakai desain kayak gini. Desainnya tuh ya mirip-mirip iPhone ya. Cuman ada satu kamera doang, tapi lingkarannya ada 3. Ada satu kamera, ada satu LED flash, dan ada satu lingkaran bertuliskan AI. Kalau aja si itel berani kasih desain yang simple aja ya, satu lingkaran kamera dan juga satu LED flash, itu tuh bakal oke banget. Oke, finishing di bagian belakangnya ini dia pakai bahan metal dan juga finishingnya itu tidak berkas atau tidak menyisakan bekas sidik jari sama sekali. Jadi ya walaupun nggak pakai cover itu si tabletnya tetap bakal kelihatan bersih. Cuman ada satu hal yang nggak saya suka ya dari itel Vista Tab 30 ini karena dia tuh nggak ada jack audio 3,5 mm sama sekali. Padahal dengan ukuran tab yang segede gini ngasih space kecil buat jack audio mah sebenarnya harusnya bukan sebuah masalah. Karena kalau dilihat-lihat ya, itel Vista Tab ini di sisi kanan kiri itu kelihatan seperti punya 4 speaker, quad speaker. Tapi nyatanya sebenarnya dia cuman punya 2 speaker aja di sisi kanan dan kirinya. Jadi satu di kanan dan satu di kiri. Sisanya grill ini tuh bukan speaker ya, cuman grill gitu aja. Kalau diganti dengan jack audio kan ini lebih mantap. Oh ya, untuk masalah performa ini sih emang bukan jualan utama dari tablet ini. Bahkan di materi presentasi saat launching juga sama sekali tidak disebutkan chipset yang digunakan. Jadi itel Vista Tab 30 ini pakai chipset andalan HP-HP China di kelas entry level, yakni UniSoC T606 dengan RAM yang juga hanya 4 GB. Untuk kebutuhan harian kayak buka tutup aplikasi sih ini udah lumayan oke lah ya, cukup responsif meskipun nggak cepet-cepet banget gitu ya. Cuman ya untuk kebutuhan harian menurut saya ini masih oke banget. Dan kalau mau dipakai buat main game yang ringan, game yang kasual aja. Jangan pakai game-game yang lain ya. Bukan inilah, maksudnya bukan targetnya atau bukan peruntukannya si tablet yang harganya 1 jutaan ini. Tapi untuk storage-nya ini saya apresiasi banget karena storage-nya gede di 128 GB. Jadi kalau mau install banyak aplikasi ini tuh udah aman banget ya. Mau misalnya aplikasi YouTube, buat nonton-nonton, aplikasi buat dengerin lagu dan segala macam ini aman ya karena udah gede storage-nya. Sementara untuk baterainya lumayan ya, dia di ukuran 7000 mAh yang setelah saya coba untuk penggunaan nonton YouTube, Google Maps itu berkurangnya seperti yang kalian bisa lihat di layar. Ya menurut saya sih untuk ukuran baterai 7000 mAh dengan layar sebesar ini ya performanya sih udah standar aja, jadi oke lah. Terus untuk ngecasnya dia nggak bisa cepet-cepet amat ya, harus santai karena dia supportnya cuma 10 watt aja. Jadi baterai 7000 mAh ini kalau mau dicas ya tinggal tidur aja karena butuh waktu sekitar 3 jam lah untuk penuh. So kesimpulannya menurut saya itel Vista Tab 30 ini bisa jadi solusi buat kebutuhannya yang mirip seperti saya, bisa dijadiin head unit mobil, bisa dijadiin gadget buat nonton, buat multimedia, bisa dijadiin juga sarana pembelajaran anak. itel Vista Tab 30 ini bisa banget buat saya rekomendasikan buat kalian, terlebih lagi harganya cukup terjangkau di bawah 2 juta. Dan ya udah ya, segini dulu untuk review saya dari itel Vista Tab 30 ini. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.